selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak. Jadi di sini saya dan juga rekan saya akan menjelaskan terkait materi PowerPoint dan juga aplikasi yang sudah kami buat ataupun yang kami rancang terkait dengan program studi interaksi manusia dan komputer. Mungkin sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tutur Jatmika dengan NIM 2015101011 bersama rekan saya. Dan saya Satria Pandey dengan NIM 2015101020. Baik, penjelasan mengenai travel ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya, Tutur. Nah, di sini kami merancang sebuah aplikasi berbasis website yang bernama Cold Travel. Nah, apa itu Cold Travel? Cold Travel adalah aplikasi e-commerce yang bertujuan untuk mempermudah para traveler untuk berwisata keliling Indonesia. Nah, tujuan dibuatnya Cold Travel adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang kedua adalah melatih wawasan untuk membuat suatu aplikasi berbasis website. Nah, manfaat dibuatnya Cold Travel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat website ini untuk memberikan informasi dan melakukan pencarian destinasi wisata di Indonesia dengan mudah. Nah, yang kedua adalah website ini memberikan informasi detail tentang destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah menyediakan atau mempermudah pemesanan layanan atau booking yang telah disediakan. Yang keempat, ada menyediakan ruang promosi untuk memperkenalkan destinasi wisata baru yang ada di setiap daerah. Nah, adapun pengguna dari Cold Travel tersebut adalah yang pertama, traveler. Traveler di sini adalah customer, bisa melihat dan memesan jasa dari Cold Travel yang sudah disediakan. Yang kedua adalah owner. Owner tersebut adalah pegiat wisata. Pegiat wisata bisa menambah dan mempromosikan jasa di aplikasi yang berbasis website Cold Travel ini. Nah, adapun proses perancangan Cold Travel yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan proses perancangan dari Cold Travel ini. Jadi proses perancangan aplikasi yang berbasis website ini dimulai dengan mengumpulkan data-data melalui proses wawancara berbasis survei kepada pegiat wisatawan. Lalu setelah itu kami merancang sebuah wireframe dan prototype sebagai acuan untuk merancang website yang kami buat. Berikut juga kami menggunakan platform Google Form untuk memberikan pertanyaan atau memberikan survei terkait aplikasi yang akan kami rancang. Bisa kita lihat bersama. Jadi di sini kami sudah menyebarkan link dan survei ini ke beberapa rekan kami juga sama mahasiswa, baik itu mahasiswa tingkat 1 maupun pelajar. Pertanyaan umum yang kami ajukan yaitu terkait dengan nama lengkap, umur, jenis kelamin, dan pekerjaan saat ini. Pertanyaan yang pertama kami ajukan yaitu apakah Anda pernah melipir ke suatu tempat? User dapat mendapatkan dua opsi, dan tidak. Dan yang kedua, apakah user pernah menggunakan aplikasi untuk merancang liburannya? Dan yang ketiga, aplikasi yang digunakan ataukah berbasis website atau HP? Nah, yang selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman dalam menggunakan aplikasi berbasis website? Selanjutnya yaitu tertarik untuk melakukan traveling melalui aplikasi berbasis website atau tidak.
terakhir, kami meminta saran dari user untuk developer atau bagi kami kalau nanti aplikasi yang kami rancang ini dapat kami realisasikan. Selanjutnya, terkait dengan user persona. Lanjut. Di sini kami menjelaskan atau kami memasukkan 4 data responden ke dalam PowerPoint yang kami buat. Responden yang pertama yaitu Bayu Prabowo, laki-laki berumur kurang dari 20 tahun. Pekerjaannya sebagai mahasiswa atau pelajar yang tinggal di Singaraja. Tujuannya yang pertama yaitu mencari destinasi wisata yang menarik. Dan yang kedua, mencari destinasi wisata yang harganya terjangkau atau dikategorikan murah. Selanjutnya, responden kedua yaitu Indah Kusnu, perempuan berusia kurang dari 20 tahun, sebagai mahasiswa atau pelajar dengan alamat di Singaraja. Tujuannya yang pertama, agar website yang kami buat itu berisi tentang detail harga pakai busana mana yang akan dipilih oleh user. Dan yang kedua yaitu kita sendiri ingin menjadi bisnis traveler. Selanjutnya yaitu Rifan Arya, laki-laki berumur dari 20 tahun, sebagai mahasiswa atau pelajar beralamat di Singaraja. Tujuannya yang pertama yaitu mencari website dan aplikasi yang mudah digunakan. Dan yang kedua, agar di website yang kami buat atau kami rancang menampilkan kondisi real pada ulasan. Maksudnya, kadang ada beberapa aplikasi, nah itu berbasis Android maupun website, yang tidak menampilkan kondisi real atau ekspektasi antara di website ataupun di kenyataannya itu berbeda. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ada Dara Risma, perempuan berusia kurang dari 20 tahun, sebagai mahasiswa atau pelajar beralamat di Singaraja. Tujuannya yang pertama, untuk menyediakan fitur pembayaran online seperti e-money ataupun payment yang lainnya. Dan yang kedua, mencari tempat wisata yang dekat dengan pusat perbelanjaan atau pusat kota agar lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan apabila terdesak pada saat waktu lebih. Nah, terkait dengan user flow akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya, Tutur. Berikut saya akan menjelaskan tentang user flow pada proses perancangan aplikasi berbasis website. Ini yang pertama adalah pengguna akan masuk ke halaman web dan diharuskan untuk masuk ke halaman jika pengguna memiliki akun, atau pengguna atau user akan dialihkan ke halaman daftar jika belum memiliki akun. Dan selanjutnya, pengguna akan masuk ke halaman beranda website. User akan dialihkan ke halaman beranda dan akan menampilkan berbagai ulasan dari wisatawan tentang destinasi wisata yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, user atau pengguna akan dialihkan ke halaman destinasi untuk memulai perjalanan wisata. Selanjutnya, pengguna atau user memilih perjalanan yang ingin dituju dan pengguna akan dialihkan untuk mengisi kelengkapan data untuk menggunakan layanan wisata di Cold Travel. Yang terakhir, setelah mengisi semua data, pengguna akan mendapatkan notifikasi yang berisi kode akses untuk mengikuti perjalanan wisata. Nah, adapun sitemap pada perancangan aplikasi yang kami buat yaitu yang pertama, ada halaman masuk. Jika user sudah memiliki akun, user bisa langsung mengalihkan ke halaman beranda. Dan jika user belum memiliki akun, user akan dialihkan ke halaman daftar. Nah, jika user sudah mendaftar, user akan dialihkan kembali ke halaman masuk dan user kembali ke halaman beranda. Nah, pada halaman beranda, user akan ditampilkan tentang halaman tentang aplikasi,
destinasi wisata yang akan disajikan. Dalam di destinasi wisata yang akan disajikan, ada beberapa destinasi pilihan. Nah, pada halaman selanjutnya adalah halaman blog. Pada halaman blog ini, user akan disajikan tentang tips dan trik untuk mengikuti wisata bersama Cold Travel. Nah, yang terakhir adalah fitur hubungi kami untuk berfungsi sebagai kritik atau masukan pada pengembangan aplikasi kami yang kami kembangkan. Nah, berikut adalah prototipe dari aplikasi yang kami rancang. Berikut adalah prototipenya. Nah, masuk ke halaman prototipe yang kami rancang. User akan ditampilkan ke halaman masuk atau sign in. Jika user sudah memiliki akun pada website kami, user akan dialihkan ke untuk mengisi email yang sudah terdaftar ataupun password yang sudah terdaftar. Nah, jika user belum memiliki akun yang terdaftar, user akan dialihkan ke halaman registrasi untuk mendaftarkan data dirinya ke website kami. Pada halaman daftar atau registrasi, user akan disajikan dengan user akan disuruh untuk mengisi nama, email maupun password, dan user bisa login dengan menggunakan akun Facebook maupun akun Google yang sudah dimilikinya. Nah, jika sudah mengisi data pribadi tersebut, user akan diajak untuk mendaftar dan kembali ke halaman masuk. Nah, user disuruh untuk mengisikan kembali email yang sudah terdaftar maupun password yang sudah terdaftar pada website kami. Nah, kembali ke halaman masuk. Nah, pada halaman beranda, user akan ditampilkan dengan menu utama pada aplikasi yang berbasis website ini, aplikasi Cold Travel ini, dan disajikan beberapa fitur dan layanan yang akan diberikan kepada calon-calon traveler yang sudah mengunjungi website kami. Nah, adapun tempat yang paling populer untuk para wisatawan yang sudah mengunjungi website kami seperti Bali, Papua, Jogja maupun Bromo. Nah, adapun destinasi wisata yang sudah disajikan pada aplikasi web kami dengan seperti contoh di sini ada Bali, ada Yogyakarta dan lain-lainnya. Nah, masuk ke poin penting pada aplikasi kami, yaitu ulasan wisatawan. Mengapa ulasan wisatawan ini sangat penting? Karena pada halaman ini user akan ditampilkan untuk menarik para wisatawan dan pengunjung atau calon wisatawan yang ingin menggunakan jasa kami. Nah, pada halaman utama ini, user akan ditampilkan tentang tips dan travel dengan menyajikan beberapa blog yang ditampilkan pada halaman kami. Nah, berikutnya akan disajikan langsung dan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya Satria. Ini bisa dilanjutkan setelah user melihat halaman utama sampai akhir. User akan diajak untuk melakukan perjalanan wisata ke destinasi dengan cara mengklik fitur pesan sekarang. Jadi setelah mengklik fitur pesan sekarang, user akan ke distract atau dialihkan ke halaman destinasi. Nah, pada halaman destinasi ini, kami akan memberikan rekomendasi tempat paling populer yang sudah pernah dikunjungi oleh wisatawan, baik itu dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Nah, di sini juga kami menyediakan fitur pencarian agar user juga lebih efektif maupun efisien untuk melakukan pencarian destinasi wisata.
Selanjutnya, pada halaman destinasi ini pun kami menyediakan beberapa destinasi wisata yang tersedia khususnya di Indonesia, seperti Bali, Papua, Yogyakarta, Banten, Sulawesi Tenggara, Semarang, dan masih ada yang lain. Nah, kalau misalkan user ingin memilih salah satu destinasi wisata, dalam hal ini saya akan memilih Bali. Setelah memilih Bali, dengan mengklik icon Balinya, user akan dialihkan ke halaman lokasi pencariannya itu yang sekarang saya temukan Bali. Nah, di sini terdapat beberapa deskripsi singkat mengenai lokasi wisata Bali, dan juga terdapat harga dan minimum hari untuk melakukan perjalanan wisata. Nah, pada halaman ini juga user akan bisa melakukan atau menetapkan dan merancang jadwal terkait dengan wisata. Dengan mengklik fitur atau tombol pesan, user akan dialihkan kembali untuk melakukan pemesanan dalam melakukan perjalanan wisata di website kami. Setelah mengklik itu, user akan diminta data diri dengan nama lengkap, email, nomor telepon, dan juga ada data tambahan. User bisa meminta atau merequest kepada lokasi wisata yang user pilih, dan user juga bisa menentukan pembayarannya apakah melalui e-money atau online maupun secara langsung. Setelah itu user mengklik fitur atau tombol pesan dan akan muncul sebuah pop-up yang bertuliskan terima kasih atas nama sekian telah memilih paket sekian dengan tanggal ini sampai dengan sekian, dan user akan juga mendapatkan kode untuk mengikuti travel yang kami laksanakan. Selanjutnya kode yang seperti ini. Nah, setelah itu user akan mengklik tombol kembali dan user akan kembali dialihkan ke halaman beranda. Jadi kurang lebih seperti itulah user flow dan juga sitemap dari website yang kami rancang. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya yang Satya. Baik, terima kasih atas waktunya, Tutur. Nah, saya akan menjelaskan kembali terkait tentang fitur tambahan pada aplikasi yang kami rancang, yaitu yang pertama adalah fitur tentang. Nah, pada fitur tentang ini berisi tentang perancangan aplikasi kami dengan beberapa ulasan dalam proses perancangan, dan kita mengambil contoh wisatawan atau objek wisata yang ada di Indonesia. Nah, di sini juga ditampilkan kreator atau pembuat dari aplikasi yang kami rancang ini, contohnya saya dan rekan saya. Dan berisi tentang karya atau responden dan langganan yang kami sudah pernah laksanakan. Nah, terkait tentang ulasan wisatawan yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini adalah poin penting dalam proses perancangan kami. Mengapa? Karena di sini terkait tentang proses daya tarik untuk calon-calon wisatawan yang kami undang untuk memakai jasa website kami. Nah, yang berikutnya adalah fitur blog. Pada fitur blog ini, kami menyajikan beberapa tips travel dan blog yang dibuat oleh para blogger yang sudah pernah mengunjungi dan sudah pernah menggunakan jasa kami. Nah, seperti contoh, seperti gambar sudah disajikan, saya memilih blog pertama. Nah, pada halaman blog ini akan disajikan beberapa tips dan trik yang sudah pernah disajikan, dan para blogger bisa menyantumkan nama pembuat dan bisa menunjukkan komentar yang sudah dibalas oleh para calon traveler. Nah, yang terakhir adalah fitur hubungi kami.
Nah, pada fitur hubungi kami ini, kita sebagai developer meminta untuk para calon pengguna atau traveler meminta masukan, kritik, dan saran terkait dalam proses pengembangan aplikasi yang kami buat. Dan agar kedepannya bisa menyempurnakan lagi untuk kami sebagai developer untuk menyempurnakan kembali aplikasi yang kami rancang. Nah, sekian dari prototipe kami. Saya kembalikan ke rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terkait dengan mood board pada aplikasi berbasis website yang kami buat, yaitu ada warna dan font. Untuk warnanya, kami sendiri memilih warna hitam ke abu-abuan dan juga kuning, merah, dan putih. Untuk fontnya sendiri, kami menggunakan font yang bernama Poppins. Oke, sekian pemaparan penjelasan terkait dengan PowerPoint dan juga aplikasi yang kami buat. Kami memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan, dan dengan adanya pemaparan kami ini, kami harapkan kritik dan masukan yang bersifatnya membangun agar nanti ke depannya kalau kami ingin membuat suatu aplikasi dapat bermanfaat juga bagi kami sebagai referensi maupun pertimbangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan tutup dengan para masyarakat. Om Santi Santi Santi.